Robert mengajarkan Jane gimana caranya bisa punya anak. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Oke, kemarin kita udah bahas part pertama tentang Robert Berchtold dan Jane Broberg yang gila sekali, di mana seorang pedofil berusaha untuk melarikan anak kecil dengan cara yang absurd. Pokoknya kalian harus nonton dulu part satunya sebelum kalian lanjut ke cerita ini. Nah, kemarin itu kita cerita sampai Jane diajak ngomong oleh alien. Nah, alien ini siapa? Alien ini bernama Zaida dan Zethra yang berbicara dengan Jane lewat kotak speaker putih. Zaida dan Zethra memberitahu Jane bahwa Jane adalah seorang manusia setengah alien. Dan kamu terpilih untuk menjadi penyelamat planet alien yang bakal musnah. Dan cuman kamu yang bisa menyelamatkan planet alien kita. Di sini Jane umurnya masih 12 tahun dan ini kan terjadinya di 1974 ya guys. Jadi anak-anak saat itu memang sangat polos dan apalagi Jane ini dalam kondisi dia dikasih obat. Jadi dia memang tingkat kesadarannya sangat mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang dia dengar. Misinya adalah dia harus melahirkan anak yang akan jadi penyelamat planet alien. Dan anak ini, anak yang dia lahirkan nanti itu harus dari hasil hubungan dia dan Robert. Kalau Jane menolak melakukan misi ini, salah satu dari adiknya, Karen atau Susan, akan dipaksa untuk menggantikan posisinya. Dan anak penyelamat ini harus dilahirkan sebelum Jane berumur 16 tahun. Kalau gagal, maka planet alien akan hancur dan semua keluarga Jane di muka bumi akan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Jane waktu itu masih polos banget, dia percaya banget, dia ketakutan, dan waktu dia tahu, oh misi ini aku jalanin dengan Robert, dia ngerasa lega, dia nggak sendirian terjebak dalam misi alien ini. Jadi selama dia diculik, Robert mengajarkan Jane gimana caranya bisa punya anak. Nah, selama Jane dan Robert ada di dalam karavan itu, Robert tetap mendengarkan radio, mengikuti berita perkembangan tentang dia yang menjadi buronan FBI. Sampai akhirnya dia ngerasa kayaknya dia nggak bakal bisa lagi lari. Dia nelpon Mary Ann, nelpon ibunya Jane. Dia bilang, oke, gue bakal bawa balik Jane ke rumah, asalkan Robert dan Jane dibiarkan untuk menikah. Robert mengaku bahwa dia dan Jane sudah menikah di Meksiko secara legal. Di Meksiko memang diizinkan untuk anak perempuan menikah di umur 12 tahun. Tapi di Amerika enggak diizinkan. Nah, dia bilang dia harus dijanjikan boleh menikah dengan Jane saat sudah legal di Amerika. Yang tentu aja enggak diizinin oleh Mary Ann dan Bob. Ya, siapa ya yang mau menikahkan anak perempuan mereka dengan bapak-bapak yang sudah punya keluarga dan umurnya udah hampir 45. Oleh polisi, mereka tracking lah sinyal yang didapat dari telepon ini. Akhirnya mereka bisa menempatkan lokasi di mana Robert dan Jane berada, yaitu di Meksiko, dan langsung diserbu, langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara Meksiko. Sebelum akhirnya mereka berdua diterbangkan untuk diadili di Amerika. Nah, sewaktu Robert dimasukkan di penjara di Amerika, Jane itu marah dengan orang tuanya. Dia nggak setuju kenapa orang tuanya memisahkan dia dan Robert. Dalam hati, Jane sebenarnya takut karena misi dia bakal nggak bisa berjalan mulus kalau Robert masuk penjara. Jane nggak ngasih tahu kedua orang tuanya tentang misi ini karena si alien buatan si Robert, si Zaida dan Zethra tadi, mengingatkan Jane kalau dia mengatakan apapun tentang misi itu ke siapapun maka orang itu akan meninggal. Makanya dia nggak ngasih tahu kedua orang tuanya. Jane jadi berubah, dia jadi anak yang penyendiri, ngejauh dari keluarganya, dan nggak suka banget kalau kedua orang tuanya tuh udah mulai nyampur-nyampurin urusan dia dengan Robert. Lalu gimana nasib Robert yang ada di penjara? Jadi, istri Robert, Gail, itu minta keluarga Robert untuk damai, untuk keluarin suaminya dari penjara. Gail mengancam kalau misalnya Mary Ann dan Bob nggak mengeluarkan Robert dari penjara, dia bakal mengungkapkan semua perselingkuhan yang terjadi antara Robert dan Mary Ann dan juga Bob, yang tentu aja memalukan banget guys. Jadi pada akhirnya, Mary Ann dan Bob memutuskan untuk berdamai dan Robert dibiarkan keluar dari penjara. Bertahun-tahun kemudian, Robert masih mengganggu keluarga ini. Robert dan Jane masih nggak mau pisah.
Robert tiap hari selalu mengganggu keluarga ini, mulai dari telepon iseng, telepon teror, sampai ngebakar toko bunga milik Bob. Dan hal ini berjalan bertahun-tahun sampai akhirnya Jane berulang tahun ke-16. Dia belum hamil, dia belum melahirkan bayi. Tapi Jane sadar, kok keluarga aku baik-baik aja ya? Bukannya keluarga aku harusnya mati? Dan di sini dia baru sadar ternyata selama ini alien yang dia dengar, Robert yang dia cintai, ternyata semuanya itu adalah kebohongan. Sampai dia akhirnya sadar bahwa Robert membohongi dia habis-habisan. Mulai dari alien, semuanya pokoknya. Itu semua adalah taktik Robert untuk membuat Jane jauh dari keluarganya sendiri. Menyadari hal ini, Jane langsung cerita ke kedua orang tuanya, di mana mereka semua benar-benar gak habis pikir kenapa hal kayak gini bisa terjadi. Akhirnya Robert dijatuhi hukuman penjara dan memilih untuk bunuh diri di tahun 2005. Jadi orang ini udah gone, udah gak ada lagi di muka bumi untungnya. Meskipun cerita ini terdengar absurd, tapi ini kisah nyata. Kalau kalian ada yang mau nonton dokumenterinya, kalian bisa cari Abducted in Plain Sight di Netflix. Dan benar guys, sometimes reality is stranger than fiction. Bahkan gue yakin sinetron aja mungkin gak berani buat ngarang cerita kayak gini karena terlalu far-fetched, tapi sebenarnya kayak it happens di tahun 1974. Oke, sampai sini dulu cerita kita. Thank you so much untuk kalian yang udah dengerin. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.